Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nisa Adi, mahasiswa kuliah kerja lapangan dari Universitas Negeri Padang, Prodi Ilmu Negara. Hari ini aku berkesempatan mengikuti kegiatan kuliah kerja lapangan di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Di vlog ini, aku ingin berbagi pengalaman sekaligus ilmu yang aku dapatkan selama kegiatan berlangsung. Nah, selama mengikuti kegiatan kuliah kerja lapangan di Kementerian Kehutanan, aku mendapatkan pemaparan materi yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya, terutama terkait perencanaan dan pengelolaan kehutanan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, di bagian selanjutnya aku akan menyampaikan secara singkat materi utama dan poin-poin penting yang aku pelajari selama berada di Kementerian Kehutanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang saya dapat dari kegiatan kuliah kerja lapangan di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yaitu tentang mengenai tata kelola penyelenggaraan perencanaan kawasan hutan, serta strategi peningkatan produktivitas hutan. Nah, materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perencanaan kehutan nasional, khususnya Rencana Kehutanan Tingkat Nasional atau disingkat RKTN, serta strategi pemanfaatan hutan secara produktif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk swadaya pangan dan energi. Nah, di situ kami dijelaskan apa itu perencanaan dan perencanaan kehutanan. Nah, perencanaan itu adalah dasar merupakan upaya sistematis untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudnya. Dalam konteks kehutanan, perencanaan kehutanan adalah proses penempatan tujuan, penentuan kegiatan, dan penyediaan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari. Perencanaan ini berfungsi sebagai pedoman dan arah dalam menyelenggarakan kehutanan agar pengelola hutan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Nah, di situ kami jelaskan juga rencana hutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana kehutanan tingkat nasional pada 2011 sampai 2030. RKTN tahun 2011 sampai 2030 merupakan dokumen perencanaan kehutanan jangka panjang yang disusun oleh Kementerian Kehutanan. RKTN membuat target kebijakan dan strategi pembangunan kehutanan nasional serta arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kehutanan di lapangan. Berdasarkan data, luas kawasan hutan Indonesia mencapai sekitar 125,92 juta hektar yang menjadi basis perencanaan dalam RKTN 2011 sampai 2030. Nah, materi selanjutnya ada sistem dan dasar hukum perencanaan kehutanan. Penyelenggaraan perencanaan kehutanan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi ini menegaskan bahwa rencana kehutanan merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kehutanan. Selain itu, rencana pembangunan kehutanan harus mengacu pada rencana kawasan hutan agar tercipta keterpaduan antar kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan di lapangan. Materi selanjutnya ada strategi peningkatan produktivitas hutan. Indonesia memiliki kawasan hutan daratan sekitar 120,34 juta hektar atau sekitar 62,89% dari luas daratan nasional. Potensi ini perlu dikelola secara optimal melalui strategi peningkatan produktivitas hutan. Strategi ini diarahkan untuk mendukung swamada dengan energi, sekaligus menjadi kelestarian fungsi hutan. Peta indikatif arahan pemanfaatan hutan produktif ditinjau secara berkala, guna memastikan pemanfaatan kawasan hutan tetap sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan dan kondisi lingkungan. Nah, materi selanjutnya ada perubahan paradigma pemanfaatan hutan.
Pemanfaatan hutan mengalami perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada kayu menjadi pemanfaatan utilisasi kehutanan. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, skema perizinan disederhanakan menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH. Melalui pendekatan ini, pemanfaatan hutan dapat mencakup hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat secara legal dan terpadu. Pendekatan berbasis landscape ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan tanpa mengabaikan prinsip kelestarian. Nah, selanjutnya yaitu ada dukungan regulasi dan peran KPH. Peningkatan produktivitas hutan didukung oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta sejumlah peraturan dan keputusan Menteri terkait mutu usaha kehutanan. Selain regulasi, penguatan peran Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) menjadi faktor kunci karena KPH berperan sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak yang memastikan pengelolaan hutan lestari dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dan multi-usaha kehutanan. Dalam pelaksanaannya, multi-usaha kehutanan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik teritorial akibat tumpang tindih klaim lahan, keterbatasan akses pembiayaan, lambatnya transisi model bisnis, serta kurangnya infrastruktur dan kepastian pasar bagi produk hasil hutan bukan kayu, pangan hutan, dan jasa lingkungan. Tantangan ini perlu diatasi melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, inovasi teknologi, serta kementerian antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Baiklah, cuman itu materi yang dapat saya sampaikan dari kegiatan kuliah kerja lapangan di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Saya harap dengan bagian materi ini, teman-teman semua mendapatkan pengalaman yang sama dengan saya alami. Saya tutupi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.